ada babe. Cakep. Di sana ada mantan. Cakep. Kalau ingat KB, pasti ingat bidan. Satu lagi. Jalan-jalan ke kota India. Cakep. Tak lupa membeli halwa. Cakep. Kalau ingin keluarga bahagia, jangan lupa ikut keluarga berencana. Oi Besti, Oi. nungguin ya? Iya. Jumpa lagi di acara Ngopi Besti. Bersama saya, Elfrida Indrayani Siahaan, biasa dipanggil Yani atau Sayang. Nah, podcast kita kali ini dalam rangkaian Hari Ulang Tahun IBI yang ke-74 tahun 2025 ini. Nah, kita hari ini dalam ragam bicara program dengan tema Peran IBI dalam pelayanan KB, ada bidan, ada KB. Nah, Besti-Besti, kalau sebelumnya Yani tuh berasa paling cantik sendiri. Ya iya, orang kemarin narasumbernya ganteng-ganteng bapak-bapak. Nah, kali ini ya kita kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Jadi kalah saingnya nih. Oke, narasumber kita yang pertama itu ada Ibu Betty Mangkuji selaku Ketua PDIB Provinsi Sumatera Utara. Halo Bu Betty. Iya, tapi jangan tersaingi ya. Cantiknya ya. Oke, nah narasumber kita yang kedua ada Ibu Ida Febrianita SKM, SKM berprofesi sebagai bidan dan juga Sekretaris PCIB Kota Medan. Halo Ibu Ida. Halo juga. Sehat ya Bu ya? Sesuai dengan postur. Sesuai dengan postur ya. Jadi kelihatan ya Besti-Besti di sini kami orang-orang yang bahagia dengan bobot yang lumayan ya. Oke, nah Besti-Besti sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita boleh dong ngopi Besti dulu ya Bu ya. Yuk kita ngopi dulu Bu. Kita tos dulu Bu. Oke, silakan Bu, kita tos. Silakan diminum Bu. Terima kasih. Mumpung gratis Bu, soalnya dibuatin teman kita. Oke, nah pertama kita ngobrol dulu ya Besti-Besti dengan Ibu Betty. Nah, Bu Betty, karena kita temanya ini peran IBI dalam pelayanan KB, ada bidan katanya, ada bidan, ada KB. Nah, kira-kira nih di mana sih peran IBI itu Bu dalam pelayanan KB? Biar Besti-Besti di rumah itu tahu nih. Baik. Silakan Bu. Sehubungan dengan peran IBI dalam KB, sebelum saya jelaskan lebih lanjut nih, saya sampaikan dulu bahwasanya IBI itu adalah Ikatan Bidan Indonesia, organisasi yang di dalamnya ada bidan-bidan. Jadi bidan kita ini sendiri, ini sebagai tenaga kesehatan. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2014 dan Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu menyatakan bahwasanya tenaga kesehatan itu diantaranya ada perawat, ada bidan, dan sebagainya. Walaupun ada tenaga kesehatan di luar dari tenaga kesehatan itu ada tenaga medis, itu berupa dokter dan dokter gigi. Ya, bidan itu sendiri merupakan salah satu organisasi yang cukup tua ya, kalau kita katakan udah cukup lama. Karena kalau berbicara bidan ingatnya persalinan. Kalau ingat persalinan maka ingat kita mulai kapan ini berkembangnya manusia. Berarti adabnya sudah cukup lama. Tetapi tadi seperti yang dikatakan oleh Mbaknya, bidan untuk di Indonesia itu baru usia 74. Usia 74 bukan ukuran yang muda ya Bu ya. Udah tua ya. Oke. Bidan ini sendiri terdiri dari kumpulan atau bidan-bidan yang tentunya perempuan. Jadi dalam organisasi kita ini nggak ada laki-laki, perempuan semua. Perempuan yang sudah menyelesaikan pendidikan, yang diakui. Kenapa diakui? Karena dia melalui proses pendidikan dan dia diuji kompetensi. Diuji kompetensi, maka dia akan teregistrasi. Teregistrasi, dapatlah dia STR setelah diregistrasi. Setelah mendapat STR, apakah sudah boleh memberikan pelayanan? Belum. Karena dia harus juga mendaftar ke tempat di mana dia bekerja.
untuk memperoleh lisensi. Itu yang kita kenal dengan SIP. Oke. Untuk perannya itu bidan itu adalah memberikan peran yang sangat penting dan strategis untuk penurunan AKI dan AKB. Kenapa AKI dan AKB? Karena tadi bicara tentang persalinan. Persalinan ini sendiri nggak ujuk-ujuk salin, pasti dari mulai proses kehamilan ya tentunya ya kan, dari hamil, kalau kita mau bicara dari remajanya lagi, tapi udahlah ambil dari kehamilan, baru persalinan, baru nipas. Proses ketiga ini, kalau terjadi kematian itu masuk angka kematian ibu. AKI ya kan, baru untuk AKI ini sendiri, dia nanti kan ada yang dilahirkan, itu bayinya. Bayinya ini sendiri juga merupakan angka yang cukup tinggi untuk kematian. Jadi tugas bidan atau peran bidan pada ibu dalam siklus kehidupan sebagai perempuan, mulai dari remaja tentunya sampai ke proses bersalin, nipas, dan nipas jangan lagi dulu hamil, ada masa antara. Jadi kontrasepsi masuk di situlah di masa antara. Jadi nanti masuk lagi ke proses hamil dan bersalin gitu. Begitu juga bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan ini kita berkeinginan adalah generasi-generasi kita yang tentunya adalah penerus bangsa yang berkualitas. Untuk itu pelayanan kebidanan ini sangat bermutu, tentunya harus bermutu dan mempunyai pelayanan yang berkesinambungan. Itu yang kita harapkan. Dan peran ini sendiri kalau kita lihat perannya secara spesifik ada itu care provider namanya. Care provider ini adalah pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan ini bidan mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan itu tadi pada ibu hamil dan berikutnya, termasuk di dalamnya itu pemberi pelayanan dalam KB jenis kontrasepsi sesuai dengan kompetensinya gitu. Dan untuk juga memberikan sebagai pengelola. Pengelola boleh dia membuka suatu pelayanan untuk pelayanan fasilitas kesehatan atau pengelola di dalam pelayanan. Juga sebagai komunikator, pemberi edukasi kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi ada beberapa peran bidan itu, yang 3 inilah yang saya sampaikan, yang lebihnya ada sebagai peneliti, ada sebagai manajer dan sebagainya. Begitu Ibu. Cukup banyak ya Bu ya peran ibu ya. Jadi besti-besti ternyata bidan itu sangat berperan dalam pelayanan KB. Yang kemarin kan kita dokter. Nah, ternyata nggak cuma dokter yang dalam pelayanan KB, tapi juga ada bidan. Nah, mengingat besarnya peran IBI itu sendiri Bu, yang terdaftar di dalam tadi Ibu bilang bidan-bidan yang harus mendaftar di IBI ya. Nah, dari data Ibu sendiri di IBI untuk Sumatera Utara berapa ya Ibu jumlah IBI yang jumlah bidan yang terdaftar di IBI? Ya, kalau jumlah kita cukup besar jumlah bidan, karena bidan kita ini kita bukan hanya terdaftar di Sumatera Utara tentunya, terdaftar di pusat karena kita punya punya pimpinan atau punya ikatan bidan itu yang berpusat di PP ya. Di sana semua anggota yang ada di situ itu terekam sesuai dengan KTA-nya. Kartu anggotanya itu ada sekitar 24.000. Untuk Sumatera Utara ya Bu ya, yang ada di Sumatera Utara Sumatera ini? Utara 24.000 dari 33 kabupaten kota. Ya, tersebarlah itu dari 33 kabupaten kota. Dan dari 33 kabupaten kota ini, teman-teman ada yang bekerja di rumah sakit, ada yang bekerja di TPMB, ada TPMB kayaknya ada juga yang bilang kami Pratama Bu, bukan TPMB. Juga ada yang kerja di TPMB, di klinik Pratama, ada yang kerja juga di puskesmas. Oke, berarti semua bidan baik itu di klinik, di TPMB, pokoknya yang terdaftar ya Bu ya di 24.000 untuk 33 kabupaten kota. Iya. Nah, cukup banyak ya Bu. Nah, karena kan dalam data BKKBN juga itu ada sekitar 34,95% itu kebutuhan kontrasepsi modern memang ada di TPMB Bu. Nah, dari data tersebut kan Bu, kira-kira nih Bu, menurut Ibu sendiri, karena kan kami ada membaca juga, kami pernah mendengar ada peraturan tersendiri bahwa
yang melakukan pelayanan KB itu wajib profesi bidan, Bu. Karena kan dulunya itu setahu kami, D3 atau D4 bisa melakukan, pelayanan KB. Nah, kalau sekarang dia wajib profesi, wajib dia ada gelarnya BD ya, Bu, ya? BD, bidan ya, iya. Nah, itu gimana, Bu, menurut Ibu? Wah, ini pertanyaannya kayaknya udah makin jauh ini ya. Baik Ibu. Jadi kalau kita berbicara ini, kita lihat tadi seperti yang saya sampaikan Ibu, bahwasanya ada Undang-Undang 17 tahun 2023, di mana di undang-undang ini sendiri menyatakan bahwasanya undang-undang kebidanan itu dengan sendirinya keluar undang-undang ini, maka undang-undang kebidanan itu tidak berlaku lagi. Iya. Akan tetapi di dalam poin tertentu di dalam Undang-Undang 17 menyatakan PMK-PMK yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 17 itu mesti berlaku. Jadi undang-undang mana PMK mana itu? Salah satunya PMK 320. Nah, di 320 kita waktu ada keluar undang-undang kebidanan menyatakan itu tahun 2026 itu praktek mandiri tidak lagi boleh yang berpendidikan D3, tetapi semua yang berpendidikan profesi tentunya yang bisa membuka praktek ini. Kita dalam transisi lah saat ini, Ibu. Dan saya singgung juga ini sedikit masalah ini. Dengan untuk mempercepat masa transisi ini, juga kita membuka yang namanya sekolah pendidikan RPL, RPL yang dari pendidikan sarjana untuk bisa mengambil setengah tahun, mulai tahun ini. Setengah tahun untuk mengambil pendidikan profesi. Nah, ini hanya sekedar informasi supaya nanti teman-teman di lapangan juga tahu untuk itu. Di mana itu sepertinya Poltekkes tahun ini buka itu untuk itu. Oke, saya balik ke apa ini tadi. Masalah Harus profesi. pendidikan kompetensi bidan ada kompetensi D3, ada kompetensi profesi. Nah, dulu ada kompetensi D4, tetapi yang D4 ini adalah langkah untuk bisa sampai ke profesi. Jadi kompetensi itu hanya 2, D3 dan profesi. Untuk bisa sampai ke profesi harus melewati pendidikan yang namanya sarjana. Jadi sarjana itu boleh dari D4 D4 kebidanan, bisa dari S1 kebidanan. Dari langkah ini tadi, apakah mereka nanti bisa dapat STR? Boleh, Bu. Yang D4 ini boleh, karena dia vokasi. Tetapi levelnya mesti level vokasi. Setelah mereka tamat pendidikan, ini tadi ya, pendidikan sarjana, baru mereka mengambil lagi pendidikan untuk pendidikan profesi. Itu dulu, ya. Oke. Di dalam PMK 320, ini disampaikan juga itu bahwasanya di 320 itu level pendidikan itu ada. Level yang untuk level 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk level 1 itu dia hanya mengetahui saja. Enggak mungkin juga dia enggak mengetahui. Misalnya level 2 dia mengetahui tapi bisa menjelaskan. Misalnya USG. Nah, kalau USG kan dia lihat dokter mengerjakan atau datang hasil USG dia bisa membaca dan bisa menjelaskan. Tetapi dia tidak mengerjakan. Iya gitu ya. Terus level 3 ini dia bisa mengerjakan tetapi harus ada supervisi. Harus ada yang bertanggung jawab untuk dia, yang mendampingi dia. Level 4, ini level 4 yang kalimatnya adalah mandiri. Jadi untuk pemasangan, pencabutan implan atau susu ya yang kita kenal ya, maupun IUD atau spiral yang kita kenal di masyarakat, ini kedua-duanya ini boleh dikerjakan bagi yang lulusan daripada kompetensi profesi atau yang pendidikan yang punya gelar BDN tadi, ya. Itu boleh dikerjakan. Karena dia apa? Di dalam PMK itu udah mengatakan levelnya level 4. Bagaimana dengan D3? Itu banyak kompetensinya 3, Bu. Jadi mereka boleh mengerjakan tetapi di bawah supervisi. Tetapi kita juga menyampaikan untuk yang D3 atau yang vokasi sebaiknya mengikuti pelatihan, mendapat sertifikasi sehingga mereka mengerjakan didampingi oleh si profesi. Begitu. Iya. Terus sekali lagi
saya nyampaikan bahwasanya kalau di akhir pendidikan ini kita mengharapkan ini pendidikan supaya pendidikan juga membuat pelatihan yang namanya pelatihan pressure piece kepada lulusan-lulusan daripada profesi. Sehingga kami juga berharap pendidikan menambahkan kurikulum untuk KBPP itu ke dalam kurikulum kebidanan. Sehingga lulusan kita tidak lagi masih harus mendapat sertifikat baru bisa memberikan pelayanan. Itu yang kita ini kan. Akan tetapi mungkin yang sudah lama-lama yang sudah lewat itu mungkin belum sempat mendengar pembaruan ini, maka kami juga dari organisasi akan mengadakan pendekatan kepada teman-teman yang sudah lulus dari profesi, mengadakan nanti pelatihan-pelatihan pressure piece. Nanti mohon juga bantuan dari BKKBN lah untuk ini, untuk mendampingi kami dalam memberikan pelatihan ini pada teman-teman. Oke, Iya, Bu. agak panjang ya Bu. Iya, cukup panjang ya, Bu. Kasihan soalnya narasumber kita yang kedua itu dianggurin. Enggak ya, Bu Ida ya? Ya, ngopi-ngopi dulu, ngopi lagi ya. Iya, silahkan, Bu. Oke. Oke, daripada dianggurin mending diapelin ya. Oke, Bu, kita lanjut ke Bu Ida ya, Bu ya. Karena cukup panjang tadi. Nah, Ibu Ida sendiri selaku bidan ya, Bu, yang berprofesi sebagai bidan di TPMB-nya Ibu di Kota Medan ini. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang peran IBI. Nah, kita langsung nih di dalam hal pelayanan kontrasepsi itu sendiri. Bu, kita tahu sendiri KB itu ada banyak macam jenis-jenisnya ya, Bu ya. Apalagi dalam rangkaian HUT IBI ini, Kemenduk bangga dan PPIB itu akan menyelenggarakan pelayanan 1.000.000 aseptor. Nah, iya. Nah, ada prioritas dalam memecahkan rekor muri 50.000 aseptor untuk IUD. Nah, di Sumatera Utara sendiri kita tuh dapat target, Bu, 810 aseptor IUD. Nah, kira-kira nih, Bu, biar besti-besti di rumah jangan cuman taunya pil, suntik, implan. Yang pil dimakan tiap hari, suntik 3 bulan, 6 bulan. Implan itu 3 tahun. Nah, ada loh yang lama ya, Bu, ya, jangka panjang, 8 sampai 10 tahun itu IUD. Bu, tolong dong dijelasin nih ke besti-besti sekalian nih, biar mereka tahu ada selain itu ada IUD. Apa sih sebenarnya IUD itu, Bu? Atau yang besti-besti mungkin kenalnya itu yang namanya spiral. IUD atau spiral. Apa sih itu, Bu? Ngopi Besti. Iya. Yuk, sekarang kita jelasin dulu tentang alat ya. Saya mau kasih tahu dulu nih yang dulu dikenal dengan spiral, dulu memang bentuknya seperti spiral ya, kayak cacing dulu. Tapi sekarang kita ini lebih mengenal kepada cover T. Dia itu bentuknya dari bahan plastik ya, dari bahan plastik. Saya nanti ada bawa contoh barangnya. Dia terbuat dari plastik, bentuknya seperti T. Dia itu alat dipasang di dalam rahim, di dalam uterus. Alat itu sebenarnya lebih efektif karena secara jangka waktu pemakaian tuh bisa 8 sampai 10 tahun dan ada yang tidak mengandung hormonal. Jadi kita nggak perlu takut berat badan naik kayak saya misalnya ya kan, atau menyebabkan flek-flek misalnya gitu ya, itu alat-alatnya seperti itu. Lalu pemasangannya juga enak, tidak lama. Kalau saya di praktek saya mungkin saya memasang hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Yang lama setengah jam itu ngebujuk ibunya supaya rileks. Ya. Yang lama itu ngebujuknya. Masangnya itu cuma 3 menit selesai. Asal dia rileks udah tiba-tiba udah Bu, udah. Kok cepet ya Bu? Karena kamu rileks gitu ya. Jadi sebenarnya pemasangannya cukup mudah dan cukup nyaman buat saya yang masang ya. Buat saya yang masang saya nggak perlu membuat luka seperti kayak implan ya kan. Kalau ini kita cuman ya sebagai wanita, kita hanya memposisikan lalu saya mengukur, ada alat yang dipasang di situ, terus saya ukur, cocok, pasang, set langsung masuk alatnya, nggak sampai 3 menit. Gitu. Ya mungkin kalau sambil agak ngobrol biar agak panjang kesannya ya kan boleh 5-10 menit, rata-rata seperti itulah. Cuman memang untuk alat ini tidak semua orang itu mau karena sungkan dengan gambaran
malu ya, malu kenapa? Karena maaf, dia harus membuka posisi mengangkang gitu. Jadi ya seperti melahirkan dan mereka membayangkan, aduh, vagina saya ada di depan muka Bu Bidan, terus dilihat. Padahal kita nggak ada kepikiran seperti itu, kita hanya mikir gimana alat ini supaya tertanam dengan baik, terukur dengan baik. Setelah itu kita nggak ingat apa-apa gitu ya. Jadi itu alatnya sangat mudah. Saya mau tunjukkan alatnya. Jadi ini adalah beberapa contoh alat-alat yang masih terbungkus ya, yang masih terbungkus. Ini ada yang Koper-T, ini ada Koper-T Safe Load ya. Ini adalah Koper-T yang dari BKKBN. Nah, alat yang sudah dibukanya seperti ini ya. Jadi sekarang yang disebut Koper-T itu dia alatnya sebenarnya seperti ini dia. Nah, seperti ini ya. Dia terbuat dari tembaga halus, lalu ada benang, bentuknya T ngikutin ukuran rahim. Sekarang udah ada Koper-T juga yang ukuran untuk rahim kecil. Sudah ada perusahaan yang memproduk untuk ukuran rahim kecil. Dia ada benang. Apa tujuan benangnya ini? Untuk sebagai pengontrol. Pada saat nanti kontrol atau pencabutan, dia mempermudah di mana sih alatnya. Dan ini juga yang mengetahui bahwa alat ini ada di tempat atau tidak nantinya ya. Nah, lip pulse loop itu dulu yang katanya spiral, dulu namanya spiral ya. Nah, ini juga ada jenisnya ya Bu dulu Ya, ya. Ada yang lipus untuk load, rahim, multi-load, iya, ya. ada yang untuk rahim 8 cm, 6 cm. Dulu dia ada yang bentuk talinya tali seperti ini, ada yang emas, ada yang putih. Itulah kita bisa mengenal bahwa ini untuk yang rahim besar gitu ya. Ini zaman dulu. Sekarang udah lebih efektif, lebih kecil bendanya seperti ini Ya. dan lebih apa ya? Lebih kepada ibunya lebih nyaman sebenarnya, tidak terlalu mules. Walaupun sebenarnya ada juga efek mules tapi tidak terlalu mules. Itulah gambaran si IUD ini. Kalau saya bidan menganjurkan ibu-ibu lebih suka ya masangnya cepat. Ya, Ya, lebih cepat. Kalau saya lebih suka ibu-ibu pakai ini karena tidak mengandung hormonal, hormonal. gampang dipasang, gampang dilepas. Ya. Tahu dia nggak cocoknya juga lebih cepat gitu. Beda dengan hormonal yang nanti sekian bulan, sekian tahun baru kelihatan. Kalau ini sebulan, kalau memang kita nggak cocok, tandanya perdarahan banyak. Perut mules yang terus-terusan. Terus udah gitu nyeri yang hebat. Hanya itu aja. Jadi ya udah begitu ada keluhan itu 2-3 hari cabut. Cabut, aman ya. Itu. Jadi cukup lebih aman ya Bu ya dan lama. Jadi besti-besti kalau sebelumnya kami bilang sayang istri ikut vasektomi. Kalau sekarang kita bilangnya sayang suami pakai IUD. Atau langsung dikontak boleh sterilisasi ya. Oke. Nah, Ibu tadi udah bilang ini keuntungannya, efek sampingnya juga nggak terlalu ya Bu ya. Kalau misalnya apa bisa langsung dicabut gitu ya Bu ya. Nah, kalau di Kota Medan sendiri kita kan melihat nih tren pemakaian IUD itu semakin menurun nih Bu. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana sih pengalaman Ibu di TPMB-nya Ibu untuk meningkatkan pemakaian IUD? Karena kata Ibu tadi 30 menit merayunya ya Bu ya. Cukup Rayuan lama, globalnya ya masangnya 5 cukup menit lama. aja Besti. 3-5 menit saja. Ya gimana nih Bu cara meningkatkan agar masyarakat itu bisa nih ikut pelayanan KB IUD-nya? Oke, terima kasih. Jadi cara kami bidan sendiri, sekarang kan sudah banyak medsos ya. Kayak saya pribadi, saya punya IG gitu ya. Jadi saya di IG itu bercuap-cuap. Nanti follow ya. Nama IG-nya Klinik Laktasi Medan. Iya. Lalu kalau misalnya mau follow sayanya bisa buka IG Ida Febrianita. Isinya mayoritas edukasi. Jangan lupa Besti ya, follow di IG-nya Klinik Laktasi Medan dan langsung ke ibunya itu Ibu Ida Febrianita. Jangan lupa follow ya. Nah, selanjutnya cara saya ya, teman-teman bidan juga banyak sih sekarang ya berTikTok juga ya kan Bu. Ya. Melalui edukasi TikTok juga, IG juga, Facebook juga, bikin status juga. Terus udah gitu ikut-ikut dengan pengajian, ikut-ikut dengan ibadah. Di situ mereka mau nyelip-nyelipin sekedar
cuap-cuap edukasi singkat. Itulah cara kami gitu kan. Cuman Hmm. memang eh, perlu kerjasama dan pemahaman lintas agama. Mungkin itu salah satu yang perlu kita bikin gebrakan dikit supaya mindset bapak-bapaknya itu pada saat ibu-ibu mau pakai AKDR gitu ya, alat kontrasepsi dalam rahim seperti IUD tadi, tidak membayangkan sesuatu yang horor gitu loh. Yang horor itu, aduh gimana itu nanti kalau misalnya benangnya melanglang buana gitu kan, sampai dia transformasi ke generasi luar rahim misalnya gitu ya kan, sampai transmigrasi ke sana lah katanya kan, karena seperti itu mitosnya ya, bisa lari ke paru-paru, ke jantung, anatominya aja tebel ya Bu ya, rahim itu kok bisa nembus sampai ke dunia luar, itu gimana ceritanya tuh. Eh, itu yang perlu kita samakan persepsi, berikan pemahaman, dan mungkin salah satu caranya ya udah bidan-bidan yang sudah eh, teredukasi dengan masyarakat yang sudah teredukasi dengan baik akan mudah menerima informasi dari narasumber yang tepat gitu, dari bidan-bidan yang sudah kompeten tadi. Kalau saya bicara saya dari itulah tadi IG tadi. Dari media sosial dan juga pendekatan Togatoma ya, Bu, ya. Iya, betul. Mungkin, dari Kemenduk Bangga sendiri saya teringat, Bu, kami memang pernah ada pelatihan untuk Togatoma dalam pendekatan, KB ini sendiri, Bu. Tapi mungkin karena efisiensi juga ya, jadi anggarannya juga untuk tahun ini mungkin juga tidak ada, Bu, sebelum-sebelumnya. Nah, oke. Nah, tadi, Ibu juga kita balik ke Ibu Betty ya, tadi Ibu ada menjelaskan tentang KBPP ya Bu ya, Iya. setelah melahirkan nih. Nah, KBPP ini katanya sih Bu menurunkan angka stunting. Di mananya sih Bu menurunkan angka stuntingnya Bu? Baik, Ibu. Tadi kita berbicara untuk KBPP. Ibu bidan kita juga sudah menyampaikan bahwasanya tadi sangat bermanfaat ya Bu ya untuk KBPP karena jangka panjang tentunya. Yang boleh untuk kompetensi bidan yang jelasnya untuk jangka panjang ini ada 2 yang boleh dikerjakan oleh Ibu bidan. Implan tadi salah satu, tapi hari ini kita membahas tentang IUD. Jadi Ibu untuk KBPP ini sendiri, ini kalau kita lihat ini kan adalah pasca salin. Kalau dulu konotasinya itu diterima itu begitu plasenta keluar langsung pasang KB, sehingga masyarakat banyak yang nggak mau. Nah, jadi sekarang kita harus sampaikan bahwasanya KBPP itu adalah mulai dari persalinan sampai dengan 42 hari. Jadi masa nipas gitu ya. Oke. KBPP ini sendiri mempunyai manfaat. Itu pertama adalah membantu untuk menjarangkan. Karena kita tahu penyebab kematian itu salah satunya adalah 4 terlalu dekat, terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Jadi kita ambil dulu yang terlalu dekatnya. Jangan baru ada satu, datang lagi satu. Jadi terencana dia. Itu yang kita harapkan. Baru dengan adanya terencana ini, maka kita harapkan ibu-ibu yang tadi sasaran adalah atau peran bidan di dalamnya adalah mulai dari hamil, bersalin. Jadi pada masa kehamilan kita sudah berbicara ya Bu ya. Iya. Udah kita sampaikan kepada ibunya bahwasanya kita nanti sebaiknya kehamilan ini adalah kehamilan direncanakan. Termasuk juga manfaat dari KBPP. KBPP itu adalah merencanakan kehamilan. Jadi kehamilan itu tidak ujuk-ujuk, sebenarnya aku nggak mau hamil, tahu-tahu hamil gitu ya kan. Jadi dalam KBPP kita tentukan, oh kayaknya tahun depan saya mau hamil, maka tadi spiral bisa dibuka tahun depan. Jadi jangan sekarang dibuka, nanti tahu-tahu tahun depannya mau hamil, udah jadi sekarang ya kan. Jadi terencana. Dengan adanya berencana, maka persiapan si ibu atau persiapan keluarga untuk menerima generasi tadi, generasi yang berkualitas tadi memang sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan, maka pada masa kehamilan jelaslah si buah hati ini tadi dijaga dengan baik. Dan begitu juga pada saat persalinan. Pada saat persalinan melahirkan di tenaga kesehatan tentunya. Setelah itu baru masa nipas. Masa nipas tadi masuk KBPP. Jadi nanti kehamilan 1 dengan kehamilan berikutnya terencana. Baru anak yang dilahirkan karena tadi sudah terencana maka akan berkualitas. Karena kita tahu anak stunting ini dampaknya kepada salah satunya adalah kepada
otaknya ya Bu ya. Jadi kan kita nggak mau juga nanti generasi penerus kita generasi yang lamban gitu kan. Baru satu lagi dari fisik. Karena kalau anak pendek belum tentu stunting kan, tapi anak stunting udah pasti pendek. Masa nanti dia pendek, mau kayak mana misalnya kalau laki-laki mau jadi pemain sepak bola, pendek payah, mau main basket nggak bisa. Jadi untuk fisik juga kita sudah pikirkan mulai dari apa namanya dari masa kehamilan dan sampai dalam perawatan pada masa bayi gitu. Jadi ada manfaatnya dengan KBPP tadi Bu. Jadi ada hubungan untuk si stunting tadi. Kenapa? Karena memang sudah ada persiapan untuk itu tentunya. Jadi anak pun anak pertama memiliki waktu ya Bu untuk diasuh dengan baik dari segi makanannya, dijaga, dikasih nutrisi ya Bu ya, pola asuhnya. Nah itu besti-besti. Jadi jangan lupa ya, ikut pelayanan KB, ada KB, ada bidan. Nah terakhir nih Bu, closing statement dari Ibu Ida selaku bidan, supaya besti-besti di rumah itu mau nih ikut pelayanan KB, nggak takut dengan mitos-mitos yang, "Aduh nanti kalau sudah pasang IUD, nanti kalau berhubungan terasa benangnya atau nanti nggak enak." Nah, boleh nih Bu, biar temen besti-besti itu boleh ikut KB. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya juga mau sampaikan, kebetulan saya juga konselor menyusui. Jadi saya sangat pro ya yang namanya IUD ini. Kebanyakan ibu-ibu yang datang tuh mereka kan khawatir. Kalau saya ikut KB takut ASInya seret gitu kan. Jadi saya lebih mempromosikan kepada IUD gitu. Dan Iya. dengan memakai IUD tidak mengganggu hormon ASI. Nah, karena mereka menginginkan supaya ASInya banyak gitu. Biasanya mereka tuh udah tahu gitu, oh, kemungkinan ibu akan mengarahkan saya kepada IUD. Dan itu udah kita prospek dari hamil, waktu hamilnya itu kita udah promosikan ASI. Dari ASI itu kita kasih tahu supaya ASImu banyak, kalau kamu nanti ikut KB, ibu lebih saran kepada IUD. Karena efeknya gini gitu kan. Dan mereka akhirnya kebanyakan gitu, setelah lahiran langsung ingat gini, Bu, nanti saya pakainya yang IUD kan Bu, katanya. Jadi mereka gitu ya, karena apa? Karena ASI tadi, mereka berpikir saya pengen punya ASI banyak gitu ya. Dan memang, puji Tuhan selama ini ya, itulah kenyataan di lapangannya, kalau kita sounding dari awal ya Bu ya, mereka punya ASI otomatis kan bayinya stuntingnya nggak teralami dong, karena dapat ASI yang betul-betul tidak terganggu jumlah maupun kualitasnya. Lalu dengan ibunya yang ikut KB IUD ini dapat ASI yang termasuk mal ya, paling enggak selama dia menyusui eksklusif, otomatis kehamilan akan jarang, stunting pun akan bisa direda karena apa? Kehamilan yang jarang tadi udah mah dia pakai mal, terus langsung masuk IUD ya kan Bu, gitu. Jadi betul-betul terpromosi lah kalau bagi saya yang datang ke PMB saya atau kami bidan yang apalagi yang pro ASI ya. Jadi banyak kok ibu-ibu yang ingin. Nah, buat ibu-ibu jangan lupa ya untuk menginginkan anak yang sehat, keluarga yang bahagia, semua harus dipersiapkan. Persiapannya itu tidak bisa mendadak. Namanya persiapan ya harus ada waktu gitu ya, harus ada planning. Harus terencana dengan baik sehingga apa yang kita harapkan paling tidak walaupun nggak 100% minimal mendekat kepada tujuan utama kita dalam mensejahterakan anak dan keluarga. Jadi jangan lupa ingat KB, ingat bidan. Oke. Nah, closing statement dari Ibu Betty selaku Ketua PDIB Sumatera Utara. Terima kasih Silakan, Bu. Bu. Baik, mungkin untuk closing ini saya sampaikan bahwasanya hari esok yang indah dimulai dari sekarang tentunya. Kualitas sumber daya manusia itu dimulai dari kehamilan sampai kelahiran, tumbuh kembang bayi hingga dewasa. Nikmati hidup keluarga yang sehat dengan metode kontrasepsi jangka panjang yang tepat. Saya tutup dengan pantun, tapi sebelum saya tutup dengan pantun, saya ingin menyampaikan kepada besti-besti sekalian bahwasanya ada KB, ada bidan. Dan di mana ada bidan, pasti ada KB tentunya. Oke, pantun saya, jangan takut terkena bencana. Cakep.
jalani hidup selalu siaga. Cakep. Memang KB keluarga berencana. Cakep. Berencanalah dalam membangun keluarga. Ini kayaknya bisa kita lomba pantun ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Betty dan juga Ibu Ida yang telah hadir di sini ya, meramaikan acara podcast kita hari ini. Terima kasih juga pada tim di belakang layar yang sudah standby ya. Kami juga terima kasih Ibu diberi kesempatan di podcastnya BKKBN untuk bisa bertemu dengan besti-besti BKKBN tentunya. Dan mudah-mudahan ini bukan merupakan pertemuan yang pertama. Kalau kami juga berharap ada pertemuan berikutnya ya Bu. Ditunggu. Iya. Ada pertemuan pertama, ada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, oke Besti-Besti, demikian podcast kita hari ini. Kalau Besti-Besti suka, jangan lupa like, komen, dan Like. subscribe. Iya. Nah, kita ketemu di acara Ngopi Ngopi Besti Besti. selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.